Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 211-215. Kata-kata Ye Junlin seperti suara kematian. 38 eksekutif yang dipimpin oleh Lin Wanying semuanya berlutut di tanah. Bang bang bang, semua orang bersujud dengan panik. Mematahkan kepalaku, tetapi semua orang tidak peduli. Saat ini, hidup hampir habis, siapa yang peduli dengan ini? Wang Qianfan dan Lin Wanying paling takut. Wang Qianfan memprovokasi insiden ini, dan Lin Wanying adalah dalangnya. Saat ini, Wang Qianfan ingat apa yang dikatakan Ye Junlin, "Aku masih bosmu." Benar-benar, Ye Junlin melambaikan tangannya, yang lain berdiri di belakangku. Semua orang bingung, tetapi mereka masih berkumpul di belakang Ye Junlin. 38 orang termasuk Lin Wanying berlutut di ruang terbuka ruang pertemuan besar itu. Mereka masih bersujud, banyak orang berdarah. "Bos Ye, tolong maafkan kami sekali, kami salah, kami benar-benar salah." "Menyesal, saya sangat menyesalinya, tidak apa-apa memprovokasi Ye Junlin. Itu semua karena Wang Qianfan benar-benar brengsek. Tanpa anak ini, mustahil bagi semua orang untuk membalas dendam pada Ye Junlin." Semua orang telah melupakan Ye Junlin, semua orang memandang Wang Qianfan dengan kesal, ingin membunuhnya. Di hadapan permintaan semua orang, Ye Junlin tetap tanpa ekspresi. Dia berteriak, bahwa semua barangnya masuk. Pada saat ini, puluhan pria kuat berbaju hitam di luar membawa tong kayu yang tertutup rapat, dan mereka tidak tahu apa isinya. Melihat tong tersegel di depan mereka, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hatiku tenggelam. Ye Junlin tersenyum. "Apakah kalian tidak suka bermain rayuan basah dengan sampahnya? Aku akan memberimu cukup kesenangan hari ini." Segera setelah Ye Junlin melambaikan tangannya, orang-orang besar ini merobek tutup ember yang tertutup rapat. Baunya, segera, bau yang membumbung tinggi nafas datang. Setiap orang pasti pernah merasakan jatuh ke dalam lubang pembuangan. Rasanya terlalu kuat, mungkinkah semua orang sudah menebak apa yang ada di dalam tong? Air sial, puff. Orang-orang besar itu mengangkat lusinan ember kotoran dan menuangkannya ke seluruh tubuh Lin Wanying dan yang lainnya. "Beri mereka mandi di air kotoran." "Ah!" Semua orang berteriak. Awalnya, semua orang berpakaian cerah, tapi sekarang semuanya tercemar. Seluruh rambut, wajah, dan mulut. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang berpangkat tinggi dengan gaji tahunan beberapa juta dan puluhan juta ini akan mengalami nasib seperti itu. Ini adalah hukuman terbesar. Saya sekarang menyatakan bahwa 38 orang ini telah dikeluarkan dari grup Junlin dan tidak akan pernah dipekerjakan. Ye Junlin membuat kalimat terakhir. "Ah!" Jeritan kembali terdengar. Ini setara dengan menghancurkan hidup mereka. Ye Junlin melirik kerumunan yang malu, dan mengumumkan, mulai sekarang, He Tiantian akan bekerja di grup Junlin, dan akan menjadi kepala departemen keuangan grup Yunting di masa depan. Kejutan besar memenuhi He Tiantian. Tak pernah terlintas di benaknya, alih-alih mengundurkan diri, ia justru dinaikkan menjadi menteri keuangan dengan cara meroket. Hanya karena aku berjuang melawan ketidakadilan tadi malam. Lin Wanying dan yang lainnya tercengang saat mendengar promosi He Tiantian. Mengapa takdir mempermainkan mereka? Ye Junlin bangkit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Seseorang singkirkan tempat ini, terutama sampahnya, aku tidak ingin melihatnya lagi." "Mengerti?" Qilin mengangguk. Ye Junlin memimpin semua orang ke ruang pertemuan lain. Di dalam, anggota senior grup Ye sedang menunggu. Hal pertama yang dilakukan Ye Junlin adalah menggabungkan semua yang ada di grup Ye ke dalam grup Junlin. Keluarga Ye melakukan semuanya dengan baik, yang dibutuhkan hanyalah tanda tangan Ye Junlin. Setelah semua ini selesai, semua orang siap untuk upacara pergantian nama. Wartawan dari outlet media besar telah tiba. Kami semua menunggu upacara ini. Di alun-alun besar di depan grup Junlin,
panggung dipasang dan peralatan didibak. Ye Junlin secara alami duduk di belakang layar, dan duduk di kantornya lagi, menghadap ke seluruh Suzhou dan Hangzhou. Dia bisa dengan jelas melihat situasi di bawah alun-alun. Orang yang maju kali ini adalah Qilin, tapi dia juga memakai kacamata hitam. "Jenderal, haruskah aku turun, pergi?" Pada saat ini, Ye Junlin melirik dan melihat sosok misterius datang. Mereka berasal dari kamar dagang Suzhou Hangzhou, atau dari pasukan perusahaan lain. Hanya ada satu tujuan, untuk menyelidiki situasinya, terutama identitas Lu Nangxuan. Pukul 10, upacara pergantian nama secara resmi dimulai. Di bawah keadaan semua mata, Qilin memasuki arena. Media menembak tanpa henti, foto demi foto, video demi video tersebar. Dalam waktu singkat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memeriksa identitas wajah ini. Namun, Qilin memakai kacamata hitam, dan kesulitan pengenalan wajah meningkat terlalu banyak. Sulit untuk mengetahui siapa Lu Nangxuan. Untuk sementara, semua pihak mencari tanpa hasil. Di sebelah Lu Nangxuan adalah mantan pemimpin King's Landing Group dan Ye Group. Lu Suewen dan istrinya juga datang ke tempat tersebut. Mereka ingin menyaksikan momen ini. Qilin mengumumkan, baru saja King's Landing Group dan Yes Group menandatangani perjanjian merger. Sejak saat itu, kedua grup akan bergabung menjadi satu dan secara resmi mengubah nama mereka menjadi Yunting Group ke langit. Ada juga keributan di antara kerumunan. Lu Suewen dan istrinya sudah menangis. Mereka mengangkat kepala dan berteriak, "Nak, lihat dicapai, perusahaan ini dinamai menurut nama Anda." Reporter di bawah tidak sabar, dan bertanya, "Tuan Lu Nangxuan, apa hubungan Anda dengan Tuan Lu Yunting dari grup Junlin? Apakah itu hubungan antara paman dan keponakan yang dikabarkan?" "Iya, Tuan Lu Suewen juga berbicara tentang hubungan Anda dengan Tuan Lu Nangxuan Lu." Para reporter memusatkan perhatian mereka pada Lu Nangxuan dan Lu Suewen. Qilin tersenyum misterius, "Bagaimana dengan hubungannya? Memiliki kita semua keluarga Lu." Kalimat ini menggugah pikiran, tapi juga memiliki banyak arti. Misalnya, tidak masalah jika mereka semua bermarga Lu. Atau mereka benar-benar satu keluarga? Jawaban ambigus seperti ini yang paling merepotkan. Para reporternya adalah semua tidak berdaya. Pertanyaan selanjutnya semuanya ada di sela-sela. Tetapi jawaban Qilin semuanya adalah obat mujarab, dan tidak ada celah sama sekali. Segera pertanyaan reporter selesai. Langkah selanjutnya adalah bagian terpenting dari upacara penggantian nama, penggantian plakat, ubah. Grup Junlin menjadi grup Yunting, ganti plakat setelah itu, perubahan nama dianggap berhasil. Plakat baru segera hadir, dan plakat grup pendaratan raja dilepas. Selanjutnya, plakat baru digantung oleh Qilin sendiri untuk dianggap sukses. Sama seperti Qilin mengambil plakat baru, muncul ada kekacauan. Sesuatu akan terjadi, lihatlah ke barat seseorang. Tiba-tiba berteriak, dari sisi barat alun-alun, 100 atau 200 orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Mereka semua memakai topeng di mulut mereka dan memegang tongkat baseball di tangan mereka. Postur mereka sangat menakutkan. "Hancurkan, kamu tidak bisa menyimpan apapun." Pria terkemuka itu berteriak keras. 100 atau 200 orang tiba-tiba melaju kencang dan menyerbu dengan agresif. Media yang mengelilingi panggung, serta para tamu yang menghadiri upacara, ketakutan. Ada kekacauan, tujuan mereka hanya satu, untuk mengganggu upacara penggantian nama King's Landing Group. Biarkan grup Junlin dan Lu Nangxuan kehilangan muka. Lebih dari 100 orang bergegas maju serempak, mengayunkan tongkat bisbol di tangan mereka. Jaraknya kurang dari 50 meter dari tempat kejadian. Ye Junlin di kantor CEO menyaksikan pemandangan ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari headset, laporkan kepada jenderal bahwa 30 tim penembak jitu telah mengunci semua target dan meminta instruksi. Yang tidak diketahui semua orang adalah ada 7 atau 8 gedung tinggi. Termasuk Junlin Gedung Group, gedung kiri dan kanan.
dan gedung seberang ada tim penembak jitu yang menyergap satu demi satu di tanah, dan senapan penembak jitu sudah mengarah ke orang-orang ini. Mereka telah menunggu orang-orang ini muncul. Melihat kerumunan semakin dekat, Ye Junlin memerintahkan, tembak. Suara perintah King Long datang dari ujung yang lain. Semua tim penembak jitu mendengarkan pesanan saya. Tembak, ulangi perintah tembak. Suara itu jatuh begitu saja. 30 tim penembak jitu menembak bersama. Menembak di alun-alun di bawah, pria yang bergegas ke depan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Putong, 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 ratusan orang lainnya ditembak hampir bersamaan dan jatuh ke tanah. Qilin dan yang lainnya di atas panggung melihat pemandangan yang mengejutkan. Lebih dari 100 orang jatuh pada saat yang sama, tergeletak di tanah tanpa mobilitas apapun. Tidak ada yang mengharapkan adegan ini. Apa yang terjadi pada orang-orang ini? Dia bergegas begitu keras sekarang. Mengapa dia tiba-tiba jatuh ke tanah? Nyatanya, tidak hanya semua orang yang bingung. Orang-orang yang datang untuk menghancurkan ini juga terlihat luar biasa. Mereka terbaring di tanah, seluruh tubuh mereka mati rasa, mereka tidak memiliki perasaan sama sekali, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Bagaimana ini terjadi? Mereka bingung. Di kantor presiden, suara King Long datang dari telinga Ye Junlin, lapor ke jenderal, misi tim penembak jitu selesai. Oke. Evakuasi, Ye Junlin memberi perintah. 30 tim penembak jitu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah mereka belum pernah ke sini sebelumnya. Seperti hantu, tadi tim penembak jitu hanya menggunakan bom anestesi, bukan peluru tajam. Peluru anestesi semacam ini akan mengenai gajah, apalagi manusia, dan gajah akan lumpuh dalam sekejap dan kehilangan kesadaran. Yang paling penting adalah bom anestesi semacam ini seperti es, tanpa jejak pada orangnya. Semua orang mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan Qilin masih tersenyum. Tampaknya ada beberapa orang yang ingin memberi selamat hari ini. Mengapa Anda harus memberikan hadiah sebesar itu? Mereka yang terbaring di tanah akan mati karena nyeri. Seluruh tubuh saya lumpuh dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka menyaksikan Qilin mengganti plakat, dan grup Junlin secara resmi mengubah namanya menjadi grup Yunting. Setelah upacara, Fu Suejian telah mengirim seseorang ke sini. Tidak dapat dijelaskan bahwa lebih dari 100 orang itu berpura-pura pergi. Saat rombongan tiba di kantor polisi, efek bom bius baru saja habis. Sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mereka telah dihukum karena mengumpulkan orang banyak untuk membuat onar. Ternyata dari perusahaan keamanan Suzhou Hangzhou Tianfeng. Di danau barat yang terkenal di Suzhou dan Hangzhou, beberapa orang tua berkumpul bersama. Itu adalah Lei Qianju, Qin Zhenglin dan yang lainnya. Yu Bukun berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin, agar aman. Saya tidak mencari bantuan dari beberapa orang besar di jalan. Saya secara khusus menemukan perusahaan keamanan Tianfeng, yang memiliki reputasi dan kekuatan yang baik, dan menyelesaikannya di waktu tersingkat dengan kemampuan mereka, melarikan diri setelah masalah. Saya tidak mengharapkan kesalahan seperti itu. Han Xiaokun juga sangat bingung. Benar, personel keamanan Tianfeng terkenal kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah pensiunan dari militer dan polisi. Semua kapten adalah pensiunan tentara bayaran pasukan khusus. Mengapa mereka tiba-tiba jatuh, Lei? Qianju menarik napas dalam-dalam. Itu pasti kesalahan Lu Nangxuan. Dia sudah siap. Tapi bagaimana bisa lebih dari 100 orang jatuh dengan aneh? Kita masih tidak bisa melihatnya, bahkan mereka sendiri tidak. Aku tahu apa yang terjadi. Qin Zhenglin menyentuh dagunya. Tampaknya kami meremehkan Lu Nangxuan ini. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda memeriksa identitas Lu Nangxuan? 3. Bos besar menggelengkan kepala serempak. Kami telah menggunakan semua yang kami bisa menggunakan hubungan. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa Lu Nangxuan ini. Sepertinya informasinya agak rahasia. Pada saat ini, Yu Junqi, pewaris keluarga Yu, berlari mendekat. Ayah,
3 paman, wakil komandan Zheng dari wilayah militer baru saja mengirim pesan, mengatakan bahwa dia sedikit akrab dengan Lu Nangxuan, tetapi dia tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Jangan khawatir, cepat atau lambat saya akan menemukannya. Setelah itu, Lei putra Qianju, Lei Tianyang, juga membawa berita, ada berita dari Tuan Fu. Lu Nangxuan ini dari barat laut, dan yang lainnya masih diselidiki. Investigasi Fu Longxing memang benar. Qilin bertugas di zona perang barat laut. Haha, masih Fu Lao dan Lao Zheng yang sangat kuat. Mari kita diam dan lihat apa yang akan dilakukan grup Yunting selanjutnya. Yu Bukun mengangguk. Saya sudah memastikan keamanan Tian Feng. Apakah ada hubungannya dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Di grup Yunting, Ye Junlin memberikan rencana pengembangan tindak lanjut perusahaan. Karena banyak eksekutif telah dipecat dan grup Y telah diambil kembali, ada kekurangan tenaga kerja. Pertama, panggil kembali para tetua yang dipaksa keluar sebelumnya. Kedua, semua orang China merekrut talenta. Qilin menggosok kepalanya karena malu dan berkata, "Jenderal, kamu bilang aku pandai bertarung atau berlatih, tapi aku tidak pandai berbisnis, kamar dagang." Su Hang telah menguasai hampir semua teknologi inti Junlin Group, dan semua teknologi ini tercetak di benak saya. Selanjutnya, kami akan memproduksi produk yang sama dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou dengan harga lebih murah. Ye Junlin tersenyum, Qilin mengacungkan jempol. Trik ini terlalu gelap, tidak, terlalu pintar. Memproduksi produk yang sama dan menjualnya dengan harga lebih murah pasti akan berdampak pada pasar kamar dagang Suzhou Hangzhou. Teknologi inti dari produk utama ini dijiplak dan dicuri. Begitu mereka mengambil tindakan, itu sama dengan mengakui plagiarisme. Jadi mereka hanya bisa melihat Yunting Group menggantikan mereka selangkah demi selangkah. Posisi wakil presiden tidak boleh kosong. Aku harus mencari orang terkuat untuk mengisi posisi ini. Apakah ada yang terpilih? Kata Ye Junlin. Qilin mengangguk. Jenderal, masalah ini sudah lama dilakukan. Saat ini, kami telah memilih 2 kandidat terkuat, dan mereka akan datang untuk wawancara besok. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Oke, besok saya akan datang." Keperiksa sendiri, pilih 1, Ye Junlin pulang sangat larut. Bicara tentang apa yang terjadi hari ini, Li Ziran tidak bisa tidak mengagumi. Lu Nangxuan ini benar-benar luar biasa. Rupanya Li Ziran telah melihat laporan itu pada siang hari. Ye Junlin benar-benar ingin mengatakan bahwa Lu Nangxuan ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ngomong-ngomong, tahukah kamu, sahabatku Fang Ziqing kembali dari Amerika? Aku agak sibuk besok. Bisakah kamu menjemputku di bandara? Li Ziran bertanya. Oke, aku akan mengambilnya. Ye Junlin tahu bahwa Fang Ziqing adalah wanita cantik yang setenar Li Ziran saat itu. Wanita ini sangat kuat, memperoleh gelar master ganda dari Universitas Huaqing dan Universitas Yenching, dan kemudian pergi ke Universitas Harvard untuk belajar di luar negeri, dan kemudian tinggal di Wall Street untuk bekerja. Li Ziran sangat bingung, sahabatku baik-baik saja di Wall Street, mengapa dia tiba-tiba kembali ke China? Ye Junlin juga sangat penasaran, sirkuit otak wanita terlalu rumit. Lalu apa yang dia katakan padamu? Ye Junlin bertanya. Li Ziran tersenyum dan berkata, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk berkembang. Dia membeli sebuah rumah di Suzhou dan Hangzhou. Alis cantik Li Ziran sedikit mengernyit, dan jejak kebingungan muncul di matanya yang indah. Aku tidak pernah menyangka ada hal seperti itu di Suzhou dan Hangzhou. Perusahaan adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh pacar. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ye Junlin mengendarai mobil Li Ziran ke bandara. Di pintu keluar bandara, setelah menunggu beberapa saat, Fang Ziqing muncul. Tingginya sekitar 170, menginjak sepatu hak tinggi Ferragamo, dia terlihat sangat tinggi, dan kakinya yang panjang bahkan lebih tak kenal takut daripada kaki model. Mengenakan jaket hitam, dengan wajah oval yang cantik dan cermin kodok, dia memiliki sikap yang dingin dan mendominasi.
Temperamen wanita ini terlalu unik. Banyak orang mengira dia adalah seorang bintang dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Fang Ziqing juga mengenali Ye Junlin. Dia langsung mendatangi Ye Junlin dan melemparkan koper itu padanya. Bawa aku ke grup Yunting jam 9, aku punya sesuatu yang mendesak. Wanita itu sangat dingin sehingga dia tidak berbicara dengan Ye Junlin, dan langsung menyatakan permintaannya. Ye Junlin tidak berdaya. Ibuku datang menjemputmu. Mengapa kamu tidak mengucapkan terima kasih saja, dan tetap memperlakukanku sebagai pengasuh? Tapi dia masih mengikuti dengan barang bawaannya. Masih ada 1 jam lagi, kendarai lebih cepat, lebih besar dari setelah masuk ke dalam mobil. Fang Ziqing melirik lebih dari 800.000 jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya, dan berkata dengan suara dingin. Oke. Aku pasti akan mengirimkannya untukmu. Ye Junlin menyalakan mobil. Fang Ziqing melepas cermin kodok, memperlihatkan wajah biji melon seukuran telapak tangan, dengan fitur halus dan kulit halus yang bisa dipatahkan dengan meniup peluru. Wanita itu memiliki wajah yang sebanding dengan Li Ziran. Kemudian Fang Ziqing terus menatap Ye Junlin. Apakah kamu masih berencana untuk meninggalkan Ziran? Fang Ziqing tiba-tiba bertanya, mengapa kamu pergi? Ye Junlin bingung, karena kamu tidak layak untuknya, belum lagi kamu tidak memiliki harta dan tabungan sekarang. Hanya karena kamu telah dipenjara, kamu tidak layak untuk Ziran. Bukannya aku mendiskriminasi kamu, tapi setelah itu Anda memiliki catatan kriminal ini, itu akan mempengaruhi Anda, masa depan Ziran. Dia sekarang berada di jalur yang benar dalam karirnya. Dan setelah mendapatkan investasi dari Yunting Group, dia akan meninggalkan keluarga Li dan membentuk perusahaan baru. Di masa depan, dia pasti akan mendapat tempat di lingkaran bisnis Suzhou dan Hangzhou. Dan Anda, jika Anda terus mengikuti orang-orang di sekitarnya, pasti menjadi kelemahannya. Misalnya, setelah Ziran menjadi terkenal, semua orang akan menyodok punggungnya dan berkata, lihat, Li suami Ziran telah dipenjara selama 6 tahun. Dan itu karena pemerkosaan. Tuhan tahu seberapa besar pengaruhnya terhadapmu. Bahkan Ziran tidak akan sembuh. Wanita itu pandai berbicara, mulutnya seperti senapan mesin. Melihat bahwa Ye Junlin tidak berbicara, dia melanjutkan, juga, aku tidak bisa melihat sedikit pun semangat juang di dalam dirimu. Kekuatan dalam dirimu telah lama habis, dan kamu masih menundukkan kepala untuk hidup. Jika itu kamu yang 6 tahun lalu, kamu tidak akan pernah merendahkan untuk menjemputku. Ye Junlin melirik wanita di cermin dan bertanya, jadi, kamu dan Ziran harus bercerai. Masalah ini menunggu setelah aku stabil. Aku akan menghadapinya. Fang Ziqing sangat mendominasi. Bersambung.